Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran IPS. Pagi hari ini kita akan melanjutkan jalan-jalan kita mengunjungi negara-negara yang ada di benua di dunia. Kemarin kita sudah sampai di negara Inggris. Kita akan menuju ke salah satu negara yang ada di benua Afrika. Negara apakah itu? Coba lihat di layar, di situ sudah ada tertera negara Mesir. Apa yang kalian ingat dengan negara Mesir ini? Pasti yang diingat adalah Raja Fir'aun, Nabi Musa, itu ya. Nah, di situ ada Sungai Nil, ya. Terkait dengan itu piramida, ya. Pasti yang diingat dengan negara Mesir itu adalah hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan telusuri lebih dalam bagaimanakah negara Mesir itu dan apa saja yang ada di negara Mesir. Oke, kita akan menuju ke negara Mesir itu. Di manakah posisinya? Nah, di situ ada salah satu negara di benua Afrika, masuk ke bagian Afrika Utara, yaitu negara Egypt. Ya, Egypt itu adalah nama lain dari negara Mesir. Jadi Mesir itu termasuk negara yang ada di benua Afrika bagian utara. Oke, kita lihat sekarang peta dari negara Mesir. Perhatikan petanya, yaitu yang berwarna coklat ketuaan ini. Oke. Egypt atau Mesir, negara ini disebut juga yaitu Arab Republic of Egypt. Mesir termasuk dalam wilayah Afrika Utara dengan ibu kotanya yang bernama Kairo. Bagaimana kondisi umum negara Mesir ini? Kita perhatikan luas wilayahnya yaitu 1.500 km persegi dengan letak astronomis. Masih ingat letak astronomis yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kita perhatikan letak garis lintangnya. Wilayah Mesir berada pada posisi 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Berarti posisinya semuanya berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Dan garis bujurnya yaitu 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Berarti wilayahnya ada di wilayah bagian timur, tidak ada yang masuk wilayah bagian barat. Jadi ada di timur garis bujurnya. Oke, sekarang kita perhatikan batas-batas wilayahnya. Di sebelah utara, di situ ada Mediterranean Sea atau disebut dengan Laut Mediteran atau Laut Tengah. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Red Sea atau Laut Merah. Nah, antara Laut Merah dengan Laut Mediteran ini dibuat sebuah kanal atau terusan namanya terusan Suez sehingga untuk memperpendek pelayaran dari Afrika menuju ke Eropa. Jadi ada terusan namanya terusan Suez. Jadi Laut Merah atau Red Sea berada di sebelah timurnya. Sedangkan di sebelah selatan itu berbatasan dengan negara Sudan. Dan di sebelah barat Mesir berbatasan dengan negara Libya. Itulah batas-batas wilayah negara Mesir. Kita lanjut. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Mesir memiliki terusan Suez yang memperpendek jarak dari Eropa ke Asia dan Australia.
Iklimnya, kalau kita perhatikan dari posisi garis lintangnya, berarti di situ ada masuk iklim subtropis, terutama pada bagian utara. Dan kalau kita perhatikan iklim fisiknya, maka ada iklim gurun pada bagian tengah. Hanya ada 2 musim di Mesir, yaitu musim hot summer, musim panas yang sangat panas, karena wilayahnya sebagian besar adalah berdekatan dengan gurun, atau banyak gurun-gurun pasir. Kemudian ada mild winter, yaitu musim dingin yang ringan. Musim panas itu berlangsung pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Sedangkan musim dingin berlangsung pada bulan November sampai bulan April. Pada bulan Maret sampai bulan Mei terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya, yaitu angin panas, kering, dan berdebu, yang dikenal dengan nama siroco dan angin kamsin. Ini dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius, kecepatannya 140 km per jam. Jadi ini sangat panas dan sangat kencang, yaitu namanya angin siroco dan angin kamsin. Hati-hati kalau pada bulan Maret sampai bulan Mei di wilayah Mesir. Nah, kita perhatikan bentuk muka buminya. Tadi sudah kita lihat petanya. Nah, sebagian besar wilayah Mesir itu merupakan sendun. Sendun itu adalah bukit-bukit pasir atau gumuk pasir. Jadi banyak pasir karena berdekatan dengan gurun Sahara ya. Ini banyak gurun pasir atau sendun, bukit pasir. Kemudian ada Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ini berdekatan dengan Gunung Sinai. Atau dalam Al-Quran sudah dijelaskan di situ ada namanya di surat At-Tin, Wat-Tini, Wa-Zaitun, Wa-Turi, Sinai. Itu Gunung Sinai ya. Di situ ada lembah Sinai. Ini tempatnya Nabi Musa untuk berhalwat ya. Terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Jadi dia ada terusan Sinai, di sebelah timurnya itu ada lembah Sinai, ya. Berbatasan dengan Israel. Jadi Mesir itu dekat dengan negara Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Pegunungannya namanya Pegunungan Sinai. Kemudian bentuk permukaan bumi yang kedua ada Gurun Arabia. Gurun Arabia ini pegunungan kasar, tandus, dan bergelombang. Di mana posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Jadi di sini wilayahnya antara Sungai Nil dan tepi Laut Merah. Puncak tertingginya namanya Jabal Hemada. Itu ketinggiannya 1977 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada Gurun Libya. Gurun Libya ini berdekatan dengan negara Libya ya. Nah, jadi berada di sebelah barat Sungai Nil. Jadi ini Sungai Nil. Di tengah-tengahnya, di sebelah baratnya ini yaitu dekat dengan negara Libya ada Gurun Libya. Kemudian ada lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil nanti kita perhatikan gambarnya. Nah, Sungai Nil ini memiliki panjang, ini sungai terpanjang di dunia ya, yaitu 5.600 km dan menjadi pusat aktivitas pertanian sehingga 98% penduduk Mesir itu tinggal di lembah Sungai Nil karena ini wilayahnya yang paling subur.
Kemudian kita perhatikan kondisi geologi batuan yang ada di permukaan bumi di Mesir. Apa saja yang terkandung batuannya, yaitu mengandung minyak, gas, biji besi, kemudian fosfat, mangan, lempung, kemudian ada gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Ada juga garam. Ini adalah kandungan batuan atau geologi yang ada di negara Mesir. Kita lanjut flora dan fauna. Flora dan fauna yang menjadi ciri khas yang hidup di negara Mesir. Kita perhatikan floranya, yaitu tumbuh-tumbuhannya pasti tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di daerah yang panas. Karena sebagian besar tadi wilayahnya berupa sendun, bukit-bukit pasir. Ya, ada pohon lontar, papirus, kemudian palma, palem, kemudian kayu putih, kayu akasia, ya tumbuhan akasia, kemudian semacam pohon-pohon cemara, banyak kita jumpai di sana. Nah, kemudian hewannya, faunanya, yaitu hewan-hewan yang bertahan hidup di negara musim-musim panas, ya, negara yang panas. Seperti domba, ya, memiliki bulu yang agak tebal, ya, karena kondisinya memang panas. Kemudian unta, keledai, ini binatang-binatang yang bisa banyak kita jumpai di negara Mesir, yaitu binatang yang bisa menjaga suhu tubuhnya dari kondisi yang panas. Bagaimana penduduknya? Penduduk Mesir itu terdiri dari orang Nubian. Orang Nubian itu orang-orang kulit hitam. Kemudian orang Hamid, ini orang kulit putih. Dan juga sebagian besar adalah orang Arab. Jadi ini penduduk yang tinggal di negara Mesir. Jadi dibagi menjadi 3 tadi. Nah, bahasa yang digunakan dalam keseharian yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Agama mayoritas yang berkembang di Mesir yaitu agama Islam dan sisanya yaitu agama Kristen. Sistem pemerintahannya dipimpin oleh presiden. Bagaimana bentuk kerjasama dengan Indonesia? Kerjasama dengan Indonesia, Mesir itu telah lama menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Juga Mesir negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan banyak membantu dalam perang kemerdekaan. Itu adalah negara Mesir. Nah, sekarang kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah dan menjadi tempat wisata di negara Mesir. Mari kita lihat satu persatu fenomena atau bangunan-bangunan yang ada di negara Mesir yang menjadi primadona di Mesir dan sekaligus menjadi keajaiban dunia. Nah, ini Anda pasti kalau berkunjung ke negara Mesir tidak berkunjung ke piramida maka belum lengkap. Ini adalah namanya piramida Giza, lengkap dengan ontanya. Kemudian ini namanya piramida Khafre dan Sphinx. Itu ada patung Sphinx. Sphinx itu singa berkepala manusia. Ya. Nah, ini patungnya Fir'aun. Fir'aun itu nama atau sebutan raja di Mesir. Namanya patung Ramses II. Ya. Tahu Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, yang hidup pada zaman Nabi Musa itu Ramses berapa itu ya? Nanti dieksplor lebih jauh. Jadi kan kita kenal di sejarah di dalam Al-Quran itu Nabi Musa hidup pada zaman Fir'aun. Fir'aun itu adalah nama sebutan raja-raja di Mesir. Namanya bukan Fir'aun ya, namanya ada. Itu seperti Ramses II, kemudian siapa lagi itu ya. Nanti coba dicari.
Nah, ini tempat makam raja-raja Mesir atau Fir'aun. Namanya lembah para raja. Jadi kalau sudah meninggal, ini di sini rajanya dimakamkan. Nah, ini Gunung Sinai yang Bapak sebutkan tadi, yaitu tempatnya Nabi Musa berhalwat untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Nabi Musa malah pingsan di sini, ya, nggak nyampe bertemu dengan Allah. Ini salah satu jembatan di terusan Suez. Nah, ini Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, ini salah satu panglima perang kerajaan Islam yang terkenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ini perpustakaan yang menjadi kebanggaan kejayaan Islam, yaitu ada di Alexandria. Itu perpustakaan besar Alexandria, menjadi perpustakaan terbesar di dunia ini, ya. Kemudian ini Sungai Nil. Sungai Nil, tempatnya Nabi Musa dihanyutkan oleh sang ibu, ya. Ini lembah Sungai Nil, banyak bermukim di lembah Sungai Nil sini penduduk Mesir. Ini Laut Merah. Laut Merah. Nah, kemudian ini yaitu Al-Azhar Park. Ini terkenal dengan Universitas Al-Azharnya di Kairo, ya. Al-Azhar Park. Ini bangunan kuil, namanya kuil Karnak. Ya, demikianlah pembahasan kita dengan berkunjungnya kita ke negara Mesir. Mudah-mudahan menjadi bertambahnya pengetahuan kita terhadap negara Mesir. Selanjutnya, untuk mengecek atau mengetes seberapa pengetahuan yang sudah kalian miliki terhadap negara Mesir, silakan nanti dituangkan di CBT, ya. Nanti berapa dapat merekam apa yang sudah Bapak sampaikan, silakan tuangkan di CBT. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.